Dua remaja pelaku pemerkosaan siswi SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi. Korban diperkosa secara bergilir oleh para pelaku saat tengah menginap di rumah temannya. Mirisnya Kabupaten Aceh Utara Aceh diduga menjadi korban pemerkosaan dan perdagangan anak di bawah umur. Korban Halo guys, kalian udah ngeliat yang aku kirim di grup itu belum? Yang tentang mahasiswa itu ya? Iya, semua orang lagi ngomongin itu. Sumpah, aku juga baru tahu tadi pagi. Itu kan grup angkatan kita tuh sampai penuh banget ya bahas hal itu. Jujur, aku nggak nyangka kalau hal kayak gini tuh bisa sedekat itu sih gitu loh sama lingkungan kita. Karena hal-hal kayak gitu bisa terjadi ya di mana aja. Aduh, dulu ya. Tapi guys, aku tuh lihat komentar orang-orang tuh aneh-aneh banget tahu. Emang kenapa sih? Bukannya prihatin, mereka tuh malah banyak nanya gitu loh, kayak kenapa sih si dia tuh pergi malam, kenapa sih ikut acara ini, acara itu, dan kenapa sih dia nggak pulang lebih awal? Sumpah, aku juga ngeliat itu prihatin banget sih. Aneh banget ya, padahal kan sebenarnya bukan itu loh masalahnya. Iya sih, terus kadang orang juga lebih sibuk buat cari kesalahan korban ya daripada menghakimi perilaku yang dilakukan oleh pelaku itu. Nah, yang bikin sedih komentar itu dari sesama mahasiswa. Mereka tuh kayak nggak sadar gitu loh kalau mereka tuh sedang menyakiti hati seseorang. Benar sih. Kalau menurut kalian, kenapa ya orang-orang itu lebih suka gosip daripada menunjukkan rasa empati mereka gitu? Menurut aku sih, karena lebih mudah mengomentari ya dibandingkan memahami perasaan seorang. Nah, aku kemarin juga lewat di koridor fakultas, ada tuh yang kencang banget ngobrolin kasus itu. Ini apa sih, seriusan? Serius. Kalau bener gitu, itu kayak keterlaluan banget sih. Maksud aku kayak membercandain hal yang seharusnya gak dibercandain juga gitu loh. Kadang aku juga jadi heran gitu loh, kayak kok bisa sih ada orang yang menganggap penderitaan orang lain tuh jadi kayak semacam hiburan. Kayaknya ya, mungkin bisa jadi mereka itu tuh nggak pernah gitu loh membayangkan kalau kejadian-kejadian itu tuh bisa terjadi ke orang-orang terdekat mereka. Iya sih, tapi menurut aku tuh masalah ini tuh lebih besar dari hanya sekedar kasus ini gitu loh. Maksudnya gimana? Menurut aku tuh kayak kasus-kasus kayak gini itu tuh nunjukin bahwa ada yang salah gitu loh dari pola pikir sebagian orang gitu loh. Dengan pola pikir seorang tuh bagaimana cara memandang mereka terhadap orang lain gitu sih. Kita juga kan sekarang hidup di zaman modern ya, tapi aku merasa kadang rasa kemanusiaan itu justru malah menurun. Iya sih, ya. Lihat aja tuh ketika ada orang lagi dapat musibah kan, tapi kayak sebagian orang tuh malah sibuk cari konten, malah bikin konten, malah nyebarin gosipnya, terus malah kayak cari sensasi gitu gak sih orang-orang tuh terkadang ya. Nah iya, bahkan tuh ada yang sampai nyebarin identitasnya, kan itu privasi ya. Pasti ya, nggak boleh sih sebenarnya kayak gitu. Nah, padahal ya privasi dan perasaan korban tuh kita tuh harus hormati. Menurut aku itu udah ciri-ciri contoh nyata dari krisis moral. Bener sih. Guys, udah ada notif nih, dosen udah datang. Oh, Ayo kita iya? ke kelas yuk. Iya, Iya. oke deh.
Guys, jujur, aku jadi kepikiran sesuatu deh Tentang apa? tentang cara kita memperlakukan orang lain. Jujur aku juga jadi bertanya-tanya gitu loh setelah kita bahas kasus tadi. Kadang itu tanpa sadar kita juga suka ikutan komentar itu loh tentang hidup orang lain. Bener banget. Atau juga kita tanpa secara sadar juga ikut menyebarkan gitu loh informasi yang belum tentu benar. Iya gak sih? Padahal kita tuh nggak tahu rasanya jadi mereka tuh gimana. Benar, dan mungkin yang mereka butuhkan tuh bukan komentar tapi justru dukungan. Dan yang paling aku takutin itu kalau masyarakat tuh udah nganggep kasus kayak gini tuh udah biasa. Iya gak sih? Karena kalau misalnya kasus kayak gini terus sering terjadi, masyarakat tuh mulai menganggap hal itu kayak hal yang lumrah gak sih? Iya kan? Kalau orang terus biasain hal-hal kayak gini tuh lama-lama kayak ikut-ikutan dan lupa untuk peduli gitu loh untuk sama sesama. Nah, saat kepedulian itu hilang, empati tuh biasanya ikut hilang juga. Akhirnya orang-orang tuh cuman kayak penonton aja sih. Kalau misalnya ada kasus kayak gitu tuh, bukannya mensupport orangnya atau mensupport korbannya, tapi cuman kayak nontonin aja gitu gak sih? Jadi jatuhnya tuh kayak melihat, membicarakan, terus ya udah dilupain Dilupain aja aja, ya. kayak Guys, kita kan mahasiswa ya. Nah, menurut kalian apa sih yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa? Menurut aku sih ya, sebagai mahasiswa, kita tuh bisa mulai hal-hal kayak gini tuh dari diri sendiri dulu sih. Gak ikut nyebarin gosip. Bener-bener. dan ya kita nggak boleh menghakimi dong kalau kita nggak tahu fakta yang terjadi. Dan penting banget kalau kita tuh harus menghargai sesama mahasiswa atau sama orang lain lah. Bener sih. Terus kayak kadang tindakan-tindakan kecil kayak sekedar mendengarkan atau kayak mendukung itu buat korban tuh jauh lebih berarti gak sih daripada kita yang kita pikirkan gitu loh. Kasus seperti ini mungkin akan cepat berlalu dari berita. Tapi pelajarannya jangan sampai hilang. Karena masalah terbesar bukan pada kejahatannya. Tetapi juga ketika masyarakat mulai kehilangan kepedulian. Saat kita berhenti peduli terhadap penderitaan orang lain, Di saat kita lebih suka menghakimi daripada memahami, Saat kita menganggap luka orang lain sebagai bahan pembicaraan, Disitulah bisnis moral mulai terlihat.